Negara juara dunia hancur total, bukan karena pemain pensiun, bukan karena lawan makin kuat, tapi karena satu kesalahan fatal, salah pilih pelatih. Hari ini, kita akan bongkar kisah-kisah paling tragis di sepak bola dunia. Tim raksasa yang berubah jadi bahan olok-olok, semua gara-gara keputusan di ruang rapat. Dan kalau Indonesia tidak waspada, kisah ini bisa jadi milik kita juga. Ini bukan teori, ini sudah terjadi dan bisa terulang. Kita mulai dari Asia Tenggara. Vietnam. Negara ini pernah jadi simbol revolusi sepak bola ASEAN. Di tangan Park Hang-seo, mereka menjuarai AFF 2018. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan jadi tim Asia Tenggara yang paling konsisten. Tapi segalanya berubah saat Park mundur. Masuklah Philippe Troussier, pelatih berkebangsaan Prancis. Dia diharapkan membawa Vietnam ke level berikutnya. Tapi hasilnya, kekacauan. Dari 11 pertandingan, 10 kekalahan. Dikalahkan Indonesia di kandang sendiri. Dipermalukan Irak dan Kirgistan. Dan dalam waktu 1 tahun, Troussier dipecat. Dari Raja ASEAN, jadi tim kehilangan arah. Sekarang kita lompat ke Eropa. Jerman, juara dunia 2014. Mereka datang ke Piala Dunia 2018 dengan percaya diri. Namun, beberapa hari sebelum kick-off, badai datang. Pelatih Spanyol Julen Lopetegui yang akan melatih Real Madrid dipecat oleh Federasi Spanyol hanya 2 hari sebelum laga perdana. Federasi ingin menjaga kehormatan. Tapi akibatnya, tim hancur. Dan itu jadi awal kemerosotan panjang tim nasional mereka. Satu keputusan mendadak bisa merusak segalanya. Lanjut ke negara berikutnya, Amerika Serikat. Amerika pernah berjaya. Piala Dunia 2002, mereka melaju sampai perempat final. Tapi semua berubah saat mereka menunjuk Jürgen Klinsmann, nama besar, ex-pelatih Jerman. Tapi, tidak cocok dengan kultur sepak bola Amerika Serikat. Pemain merasa bingung. Strategi membingungkan. Hasil buruk di Gold Cup, kegagalan ke Olimpiade. Dan puncaknya, Amerika Serikat gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Nama besar, tak selalu jadi jaminan sukses. Negara berikutnya, Korea Selatan. Lagi-lagi, nama Klinsmann. Tahun 2023, ia ditunjuk jadi pelatih Korea Selatan. Harapannya tinggi, tapi kenyataannya, gagal di Piala Asia. Pemain tak percaya, strategi kacau, dan akhirnya, Klinsmann mundur di awal 2024. Publik Korea kecewa berat, bukan karena kekalahan, tapi karena federasi tak belajar dari sejarah, pelatih asing tanpa pemahaman budaya lokal. Sama dengan bom waktu, mari kita ke negara berikutnya, Yunani. Yunani pernah juara Euro 2004, tapi pada 2014, mereka membuat keputusan kontroversial, mengangkat Claudio Ranieri, pelatih yang baru saja sukses di klub. Hasilnya, mereka dikalahkan Faroe Islands, negara kecil yang bahkan tak dikenal dunia. Ranieri langsung dipecat, dan Yunani butuh bertahun-tahun untuk pulih. Terkadang, mengganti pelatih justru membunuh momentum. Sekarang coba lihat polanya. Vietnam, Jerman, Amerika, Korea, Yunani, semua punya satu kesamaan. Mereka mengganti pelatih saat fondasi belum siap digoyang. Atau mereka memilih pelatih yang tak paham karakter tim. Dan semuanya jatuh. Fondasi tim lebih penting dari nama pelatih. Kita punya Shin Tae-yong. Dari 2019 sampai 2024, dia bangun timnas dari nol, bahkan dari minus. Dari tim terhina, jadi tim yang ditakuti. 2 generasi emas lahir di tangannya. Tim senior hanya 2 langkah lagi ke Piala Dunia 2026. Tapi kini, ia digantikan oleh Patrick Kluivert, legenda Belanda. Tapi, apakah dia paham Asia Tenggara? Kita sedang uji nasib. Apakah kita belajar dari Vietnam atau mengulang kesalahan? Dalam 5 tahun terakhir, kita sudah mengalami peningkatan pesat. Kita sudah mulai yakin pada timnas kita. Dulu jangankan bermimpi lolos Piala Dunia, untuk lolos ke Piala Asia saja rasanya mustahil. Mungkin banyak orang yang bilang, udahlah lupain semuanya dan fokus ke masa depan. Oke, kita coba fokus ke masa depan.
Indonesia telah berhasil melewati ujian berat melawan China dan Jepang. Tim Garuda resmi melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi perjuangan sebenarnya baru dimulai sekarang. Di ronde ini, Indonesia harus menghadapi monster-monster Asia. Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, atau Arab Saudi. Lawan-lawan yang terbiasa tampil di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Dan yang lebih menegangkan, hanya juara grup yang dijamin lolos otomatis ke Piala Dunia. Sisanya harus bertarung lagi lewat playoff yang brutal. Artinya, satu kekalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Kalau Indonesia ingin lolos, kita harus menang di semua laga atau paling tidak satu menang, satu imbang di 2 pertandingan. Tidak boleh lengah. Tidak boleh salah langkah. Inilah tantangan sejati bagi Patrick Kluivert. Apakah ia mampu membawa Indonesia melampaui batas sejarah? Ataukah mimpi ini akan berhenti di tengah jalan? Semua akan terjawab di ronde neraka ini. Dan jika gagal, apakah kita siap menanggung risiko itu? Ingat kisah tadi. Satu keputusan bisa menghapus kerja 5 tahun. Para pemain bukan robot. Marcelino, J. Itzes, Tom Hay, Arhan. Mereka dibentuk oleh Shin Tae-yang. Mereka tumbuh karena percaya pada visinya. Kini, mereka harus beradaptasi dengan pelatih baru. Bukan hal mudah, bukan seperti tekan tombol restart. Dan kalau kepercayaan itu tak tumbuh lagi, performa tim bisa anjlok. Sepak bola bukan cuma strategi, tapi soal chemistry. Memang kita masih ada harapan, tapi waktunya sangat sedikit. Kluivert bisa berhasil, tapi ia harus belajar cepat, harus mau paham kultur, dan harus membangun ulang kepercayaan pemain dan publik. Jika semua bersatu, masih ada peluang. Tapi Piala Dunia tak kenal kata tunggu dulu, waktu kita tinggal sedikit. Dan lawan tak menunggu. Vietnam, Jerman, Amerika, Korea, Yunani, semua jadi bukti bahwa mengganti pelatih itu seperti berjudi dengan masa depan. Kadang berhasil, tapi lebih sering malah menghancurkan segalanya. Sekarang, Indonesia ada di titik itu. Apakah kita akan jadi kisah sukses pertama yang berhasil melewati transisi pelatih dengan gemilang? Atau kita jadi contoh berikutnya di daftar kehancuran sepak bola? Itu semua tergantung kita, tergantung Kluivert, tergantung PSSI, dan tergantung kamu, para fans. Kalau kamu percaya Indonesia bisa kuat tanpa Shin Tae-yang, klik like, subscribe channel ini, dan komen di bawah. Indonesia harus kuat tanpa Shin Tae-yang. Dan jika kamu percaya pada Patrick Kluivert, beri dukungan untuk dia. Kita kawal Garuda menuju Piala Dunia. Karena perjuangan belum selesai. Ini baru dimulai. Dan masa depan timnas ditentukan sekarang.